Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Ibu akan memberikan materi tentang manajemen anti-aging. Kalau kemarin sudah manajemen akne, manajemen hiperpigmentasi. Nah, ini penting sekali juga manajemen anti-aging. Dulu pernah Ibu sampaikan bahwa ada hanya 3 masalah yang biasanya ada di skincare, terutama akne atau jerawat, kemudian hiperpigmentasi atau melasma, flek dan sebagainya, dan berikutnya adalah anti-aging atau kita sebut penuaan. Untuk jenis penuaan kulit, sebenarnya penuaan karena akibat proses menua alami yang sesuai dengan bertambahnya usia disebut penuaan kulit sejati. Jadi kulit itu pasti akan menua, pasti akan keriput, pasti akan berkurang elastisitasnya. Nah, itulah yang disebut penuaan. Penuaan kulit yang terjadi lebih cepat sebelum umur tua dicapai disebut penuaan dini atau prematur anti-aging. Prematur skin aging. Jadi kalau yang true skin aging itu berarti yang benar sesuai umur karena bertambahnya usia. Tapi kalau prematur skin aging itu juga ada, atau ada di belahan dunia, ada seorang anak kecil yang berwajah seperti orang dewasa, atau masih muda misalnya umur 30 tahun tapi kulit sudah terjadi penuaan atau keriput atau tidak elastis dan sebagainya. Itu yang disebut penuaan kulit dini atau prematur skin aging. Aging atau penuaan menjadi tua merupakan suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan-lahan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya. Jadi ini proses kemampuan jaringan yang biasanya bagus, stabil, banyak sekali kolagen, banyak sekali moisturizernya, banyak sekali zat airnya, tapi ini perlahan berkurang sehingga jaringan akan terlihat berbeda dari sebelumnya, misalnya lebih kering, lebih kusam, lebih kusut dan sebagainya. Mekanisme proses menua sebenarnya ada beberapa teori. Teori replikasi DNA, ada teori kelainan organ, ada teori ikatan silang, dan terakhir ada teori radikal bebas. Masing-masing akan saya jelaskan sedikit. Teori replikasi DNA. Proses menua merupakan akibat dari akumulasi bertahap kesalahan terhadap replikasi DNA sehingga terjadi kematian sel. Jadi kalau seperti ini memang ibaratnya sudah bawaan. Jadi terjadi replikasi DNA yang terus-menerus terjadi kerusakan, sehingga sel lama-kelamaan itu mati satu persatu, sehingga akhirnya banyak sel yang mati dan rusak. Teori berikutnya adalah teori kelainan organ. Karena kerusakan DNA, maka terbentuknya molekul RNA tidak sempurna, sehingga terjadi kelainan enzim intraselular, mengganggu fungsi sel dan menyebabkan kerusakan atau kematian sel. Enzim yang tidak aktif makin bertambah dengan peningkatan usia. Jadi awalnya karena tadi kerusakan DNA, kemudian tentunya terjadi kelainan di enzim intraseluler di sel dan terjadi gangguan fungsi sel, dan akibatnya juga akan terjadi kematian sel satu persatu sehingga rusak. Teori ikatan silang berikutnya yaitu protein intrasel dan ekstrasel serabut kolagen berikatan secara progresif. Umur bertambah, ikatan silang jadi bertambah. Penurunan elastisitas dan kelenturan kolagen. Jadi ini memang protein-proteinnya itu semakin lama semakin hilang, semakin aus, sehingga tentunya nantinya juga tidak beraturan di dalam kulit itu.
sehingga akan terjadi penurunan elastisitas dan kelenturan kolagen. Harusnya itu tersusun rapi, kolagennya lurus, berbanding lurus, tapi ini acak, akhirnya berikatan silang-silang terus sehingga akan terjadi penurunan elastisitas. Teori radikal bebas. Kalau ini biasanya kalau internal dari autooksidasi dari tubuh sendiri. Kalau dari luar banyak sekali penyebabnya. Jadi superoksida dismutase melawan radikal bebas. Jadi di situ kulit kita akan terjadi paparan radikal bebas yang secara terus-menerus sehingga merusak kulit, susunan kulit dan sebagainya. Teori ini banyak sekali dianut karena radikal bebas itu banyak sekali unsurnya. Radikal bebas merupakan atau molekul yang kehilangan pasangan elektronnya di permukaan kulit luarnya. Contoh oksigen menjadi radikal bebas. O2-nya berkurang atau superoksida. Kelompok radikal bebas ada dua, kelompok non-logam dan kelompok logam. Yang paling bahaya adalah radikal bebas dari Hg, hidrogen. Bagaimana radikal bebas terbentuk? Misalnya melalui pernafasan. O2 untuk pembakaran gula menjadi CO2, H2O dan energi. O2 akan berlebihan saat olahraga atau bekerja menjadi superoksid dan akan merusak sel. Lingkungan yang tidak sehat atau polusi, makanan yang berlemak seperti makanan lemak jenuh, tidak jenuh, mayones, saus, salad, lemak hidrogenasi atau margarin. Nah, ini di dalamnya ada radikal bebas yang terbentuk. Nah, ini jadi kalau kita sudah belajar ini tentunya akan tahu kalau yang merusak kulit kita itu apa. Fenomena proses menua, kalau tadi teori, sekarang fenomena, ada dari intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari fisiologis atau alamiah dan tidak dapat dicegah. Jadi faktor dalam kita, tubuh kita sendiri. Karena semakin menua tentunya kulit elastisitasnya semakin berkurang, kolagen semakin berkurang, sehingga kulit akan menua secara bertahap sesuai waktunya. Kalau ekstrinsik ini ada pengaruh lingkungan yang mempercepat proses penuaan, terutama pajanan sinar matahari itu paling tinggi, tapi gambarannya tidak menyeluruh. Nah, ini fenomena. Jadi yang paling berpengaruh untuk ekstrinsik adalah sinar matahari. Jadi kulit semakin lama semakin menua karena adanya UVA UVB, sehingga kulit akan semakin berkurang kolagen, elastisitas, bahkan warna menjadi lebih hitam atau lebih gelap. Penyebab tadi sudah disampaikan, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu menyebabkan kulit menua dari genetik, rasial atau ras atau hormonal. Jadi genetik tentunya akan menurun dari mungkin orang tuanya memang wajah atau kulit terlihat sedikit menua, contoh keriput, lebih kering, lebih kusam. Itu tentunya akan menurun kepada keturutannya. Ras juga sama. Orang kulit putih akan lebih muda daripada orang yang berkulit coklat. Orang yang berkulit hitam akan lebih kelihatan tua daripada orang yang berkulit coklat lebih atau putih. Hormonal juga sama. Jadi ada pengaruh dari hormonal klien itu sendiri atau hormonal yang disuplemen, misalnya ada hormon KB, hormon yang lainnya, hormon pertumbuhan dan lain. Ekstrinsik dari faktor lingkungan, contohnya sinar matahari, kelembaban. Kemudian ada radikal bebas, misal UV, polusi, baik knalpot, baik dari mobil, baik
dari udara, pabrik dan sebagainya. Dan radikal bebas pajanan bahan kimia juga banyak ada di beberapa kota atau daerah di mana di situ ada banyak sekali pabrik yang mengeluarkan bahan kimia. Nah, tentunya menyebabkan kulit pada masyarakat sekitar tentunya kan berbeda daripada lingkungan yang tidak atau kurang dari pajanan bahan kimia. Kemudian ada yang perawatan kulit yang salah. Jadi ada klien datang karena pakai produk kosmetik sehingga kulitnya menjadi lebih kusam, lebih keriput, lebih kurang elastisitasnya. Jadi ada juga. Nah, ini contoh penuaan. Jadi ini terjadi aging atau penuaan. Sebelah kanan itu artis Titik Puspa, di mana beliau ini luar biasa sekali, 70 tahun tapi kulitnya masih sangat bagus, mukanya masih kencang, elastis dan terlihat muda. Padahal kalau kita lihat 70 tahun di desa atau di kampung tentunya kulitnya akan terlihat seperti nenek-nenek, seperti mbah gitu ya. Tapi beliau tidak. Nah, itulah. Tentunya dia banyak sekali pemakai treatment, menikmati treatment yang tentunya lengkap dan dengan alat-alat yang modern ya, jadi tidak mudah untuk menjadi kulit seperti itu. Tapi kulit menua itu tidak bisa ditipu atau tidak bisa dihindari, yaitu bagian leher. Kalau Titik Puspa itu mukanya terlihat kencang, tapi coba lihat lehernya. Makanya beliau jarang sekali memakai baju yang tidak berkerah, pasti berkerah karena lehernya itu akan ada gelagau atau akan ada kerutan yang tidak bisa dikencangkan. Nah, itulah penuaan yang memang tidak bisa dihindari. Skin aging. Nah, ini contoh kulit yang terjadi penuaan. Pada kulit menua muda, younger, kemudian older. Younger di situ banyak sekali epidermis, dermis sampai subdermis itu banyak sekali lemak, banyak sekali kolagennya, elastisitas juga sangat bagus. Tapi yang menua sangat jauh berbeda. Untuk epidermis tentunya ada penebalan stratum corneum. Kemudian dermis, kelenjar minyak, keringat juga berkurang, kolagen berkurang, kulit kering bahkan atrofi dan pucat. Kalau untuk hipodermis, proteksi mekanisnya juga berkurang. Adneksi kulit, termoragilasi berkurang, timbul uban, kebotakan dan lain-lain. Jadi itu dari faktor masing-masing kulitnya. Untuk photo aging skin, ini perubahan histologi di mana terjadi penebalan stratum corneum, penispisan epidermis, epidermis atipia, penyebaran melanin di epidermis tidak merata. Nah, ini contoh dari photo aging skin. Jadi penuaan karena sinar matahari atau karena sinar. Kelainan pada proses aging, di mana kulit kering dan kasar, pasti terlihat, kita akan mengerti oh ini sudah menua. Mereka datang umur sekitar misalnya perawatan beliau umur 45 tahun. Tentu sudah mulai ada kering, ada berkerut, ada pigmentasi, bahkan ada jendolan-jendolan. Nah, ini pasti kita akan bisa menebak berapa umurnya. Atau orang udah WA, ketika kita tanya, "Bu, konsultasi Bu, umur berapa Bu?" Udah umur 50, kita sudah berpikir aging pastinya. Sehingga treatment atau manajemen perawatannya tentunya langsung mengarah ke aging. Ini adalah Glagau photo aging klasifikasi. Glagau itu kerutan. Tipe 1, no wrinkle, wrinkle in motion, wrinkle at rest, dan hanya wrinkle atau kerutan. Jadi kerutan-kerutan ini kerut ketika beraktivitas atau ketika melakukan gerakan, yaitu wrinkle in motion. Jadi hanya saat dia tersenyum saja dia ada kerutan. Tapi yang tipe 3 itu istirahat
tapi diam, tapi tidak tertawa, tetapi sudah ada berkerut, tidak kembali. Tipe 4 hanya kerutan, jadi semua wajah terlihat semua berkerut. Nah, itu tadi tentang wrinkle atau aging. Nah, kita berpikir apa ini kalau misalnya klien kita umur 50 tahun mau perawatan, berarti kita berpikir manajemen aging. Dimana ada beberapa juga seperti akne atau hiperpigmentasi, tentunya ada obat oral, ada topikal atau krem, ada tindakan seperti chemical peeling, dermabrasi, filler, laser, botox, dan bahkan ada terapi hormon. Nah, ini ada yang dilakukan dokter dan kita tidak melakukannya karena kita dibatasi, karena kita seorang beautician. Obat-obat oral yang pertama, nanti biasanya kita anjurkan klien itu untuk banyak minum vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi bukan berarti obat kayak antibiotika atau bukan obat yang untuk infeksi dan sebagainya, bukan. Tapi ini sebenarnya kebanyakan adalah suplemen. Suplemen itu semuanya bagus, semuanya baik, dan tentunya bermanfaat juga untuk kulit nantinya. Obat-obat topikal seperti krem, retinoid bisa, AHA, hidroquinone, kojic acid, vitamin C, green tea cream, dan vitamin E. Itu bisa untuk anti aging. Padahal kemarin retinoid di anti acne, manajemen acne juga ada, diperlukan di sana. AHA di whitening juga diperlukan di sana. Hidroquinone untuk melasma juga. Kojic acid juga di melasma. Vitamin C juga hiperpigmentasi. Green tea cream dan vitamin E ini juga ada di hiperpigmentasi, ada di sana, dan bisa juga untuk anti aging. Berarti ada satu krem yang bisa untuk anti aging, bisa untuk hiperpigmentasi. Jadi kita tidak perlu sediakan krem anti aging, beli krem anti aging, nggak ada. Intinya adalah krem yang untuk peremajaan, untuk memudahkan, biasanya bisa dipakai untuk kulit hiperpigmentasi. Tindakan yang pertama untuk treatmentnya, kita sudah berpikir chemical peeling. Chemical peeling berarti kita peeling dengan, atau kita peeling itu pengelupasan kulit mati dengan bahan kimia. Nanti di situ ada banyak macam, ada 3 macam chemical, yaitu yang chemical hanya nembus di superficial, ada yang nembus sampai medium, dan ada yang menembus sampai ke bawah, yaitu menggunakan phenol. Kalau yang medium dengan TCA, kalau yang superficial kandungannya adalah AHA, alpha hidroksi asid. Berikutnya adalah dermabrasi. Jadi dermabrasi itu mengikis kulit mati di bagian luar atau stratum corneum. Ada alat-alatnya, nanti bisa ketika praktek akan kita tunjukkan. Atau ketika Anda ketemu di skincare, Anda sudah berpikir, oh dermabrasi itu memang untuk anti aging. Tapi kemarin di manajemen acne juga ada ya, dermabrasi untuk acne. Berikutnya adalah filler. Ini merupakan suatu bahan untuk mengisi defek pada kulit akibat proses aging atau kerusakan kulit. Biasanya menggunakan asam hyaluronat dan atau kolagen. Jadi filler itu sekarang sedang tren. Kalau Anda pernah melihat artis-artis yang menua tapi sekarang kulitnya menjadi kencang gitu, atau pipinya menjadi montok, dagunya menjadi lebih lancip, atau hidungnya lebih mancung. Nah, itu sebenarnya biasanya mereka menggunakan filler. Jadi disuntik bagian-bagian yang berongga atau yang kosong, kemudian diisi sehingga akan menonjol. Tapi berbeda dari sebelumnya. Nah, ini yang melakukan biasanya dokter kecantikan, dokter spesialis kulit. Jadi kalau kita belum bisa, karena ini memang tidak boleh dilakukan oleh kita, apalagi yang belum profesional. Anda bisa kok melihat video-video yang tentang filler, bisa Anda menjadi gambaran seperti apa itu filler. Bahannya mahal, treatmentnya sebenarnya cepat, tetapi resikonya besar juga. Kalau terjadi iritasi, kalau terjadi infeksi, atau terjadi kulit tidak toleran, itu bisa berakibat fatal juga. Berikutnya adalah laser.
Laser di sini manfaatnya untuk anti-aging, untuk peremajaan juga, untuk rejuve peremajaan ya, sehingga terjadi ablasi kulit dan akan mengganti sel epidermis yang lebih baik. Jadi ketika kita tembak dengan laser, baik laser apapun, misalnya laser CO2, laser erbium, laser NDyak, laser banyak sekali pokoknya ya yang disebut laser itu memang masih mahal alatnya, dan memang beberapa klinik atau skincare masih belum ada. Kalau di saya ada di tempat kami. Nah ini untuk banyak sekali fungsinya, sehingga satu alat itu bisa untuk beberapa fungsi. Bisa untuk tato, bisa untuk peremajaan, bisa untuk anti-aging, terus bisa juga untuk melasma, bisa untuk black doll, itu bisa juga. Nah inilah tindakan laser. Nah, jadi lasernya itu memang yang ditembakkan kulit kita adalah sinar, tetapi sinarnya itu berupa panas dan biasanya nanti akan berakibat ada luka ketika telah tindakan. Itu beberapa treatment tentang anti aging yang biasanya itu kita akan jumpa klien yang aging. Jadi penuaan, dimana nanti kalau udah penuaan tentunya bukan hanya kita pikir keriput, tetapi tentunya biasanya kita jumpa klien aging itu dengan melasma, berpigmentasi, jendolan-jendolan atau bintil-bintil sekitar muka, wajah, mata, leher dan sebagainya. Jadi bukannya itu saja yang, bukan hanya aging saja yang kita jumpai, tapi pasti banyak sekali kasus di kulit. Oke, mungkin itu aja dari saya sore ini memberikan tentang manajemen anti-aging, dimana sangat luas sekali, dan faktor penyebab maupun solusi tindakan treatmentnya itu banyak sekali. Oke, mungkin itu aja barangkali yang bisa saya berikan tentang manajemen anti-aging. Untuk lebih jelas tentunya harus treatment atau hands on untuk melihat klien atau treatment tentang anti-aging. Oke, mungkin itu aja dari saya sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak, sudah memperhatikan materi saya. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu besok pertemuan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.